Selamat pagi anak-anak kami, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan belajar mengenai case bangunan, yaitu kita akan mempelajari tentang bangun-bangun yang kongruen dan bangun-bangun yang sebangun. Pada pertemuan kita hari ini kita hanya membahas tentang bangun-bangun yang kongruen ya, bagi anak-anak kami kelas 9 supaya dipersiapkan alat tulisnya dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelajaran kita. Baiklah anak-anak kami, kita belajar mengenai bangun-bangun yang kongruen. Apa itu bangun-bangun yang kongruen? Perhatikan contoh berikut. Nah, coba perhatikan dulu gambar-gambar berikut. Ini gambar yang di sebelah kiri ini ada gambar mobil ya. Ada dua buah mobil dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama. Juga di sini ada dua buah kursi dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, ya. Maka kedua bangun ini disebut kongruen. Ini juga kedua kursi ini disebut kongruen. Nah, kemudian perhatikan lagi yang di sebelah kanannya. Ini juga ada mobil ini. Nah, tapi kedua mobil ini, gambar mobil ini tidaklah kongruen. Karena apa? Karena ukurannya berbeda. Ya, bukan karena warnanya berbeda, tapi karena ukurannya berbeda ya. Demikian juga dengan kursi ini, tidaklah kongruen karena ukurannya berbeda. Nah, contoh yang lain coba perhatikan dulu. Ini gambar, ini kedua gambar ini adalah saling kongruen. Kongruen itu karena apa? Ini gambar yang sebelah kiri ini berukuran 40 cm dikali 60 cm. Yang ini juga 40 cm kali 60 cm. Dan keduanya berbentuk persegi panjang. Ya. Sama walaupun isi gambarnya berbeda tapi ukurannya sama, maka kedua gambar ini disebut kongruen, ya. Nah, demikian juga dengan ketiga gambar ini. Ada gambar bintang yang warna merah, yang berwarna kuning dan yang berwarna biru. Ketiga bangun ini disebut kongruen karena ukurannya sama. Walaupun posisinya nanti berbeda tidak masalah, yang penting ukurannya sama ya. Dan sebangun, kalau sama itu sebangun ya. Nah, coba perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Nah, ini sama-sama gambar ini ya. Tapi ini ukurannya 30 cm dikali dengan 40 cm. Ini 40 cm kali 80 cm. Sama-sama persegi panjang. Tetapi kedua gambar ini tidak kongruen. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Di sini panjangnya 80, di sini 40. Di sini lebarnya 40, di sini 30. Kan berbeda ya. Nah, karena ukurannya tidak sama, walaupun sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya berbeda, maka kedua gambar ini tidaklah kongruen. Ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang di bawah ini? Nah, ini 3 cm panjang sisinya. Ini juga 3 cm. Tapi kedua gambar ini tidak kongruen. Kenapa? Tidak sebangun. Kenapa tidak sebangun? Padahal kan sisinya sama-sama 3 cm. Ya, kenapa? Karena sudutnya berbeda. Ini sudutnya siku-siku, ini tidak siku-siku. Ya. Nah, ini tidak siku-siku. Ya, sedangkan di sini sudutnya siku-siku semuanya keempat-empatnya. Maka kedua gambar ini tidaklah kongruen. Ya, bukanlah bangun yang kongruen karena dia tidak sebangun, ya. Nah, jadi bisa kamu bedakan manakah gambar yang kongruen, mana yang bukan kongruen, ya. Coba lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Ini semua gambar adalah yang kongruen. Misalnya ini segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga MNO, ya. Nah, ini juga segi empat ini ABCD segitiga segi empat ABCD ini ya kongruen dengan MNOP ya. Ya, kongruen karena sama. Nah, nanti kamu di sini kamu harus belajar menentukan kenapa apa yang sama, mana sisi yang bersesuaian. Kamu nanti harus bisa belajar mengenai
sisi-sisi yang bersesuaian, yang sama dengan AB itu mana? Ya tentu MN, ya kan? Nah, BC sama panjangan dengan NO, karena itulah sisi yang bersesuaian ya. Demikian juga dengan ini, ya, ABC dengan DEF, ya, ini saling kongruen. Nah, kemudian ini juga ABCD kongruen dengan KLMJ, nah, JKLM ya, JKLM ya. Nah, ini sama ya. Kemudian ini juga ya kongruen dengan ini. Ya, ini bangun ini juga dengan yang warna kuning ini juga saling kongruen. Nah, kamu bisa perhatikan dulu sisi-sisi yang bersesuaian, yang sama panjang itu yang mana. Misalnya di dalam gambar ini yang sama panjang dengan SR adalah ZY, ya kan? Yang sama panjang dengan ST adalah XY, ya. Bisa ya? Nah, inilah gambar-gambar yang saling kongruen, yang sama. Nah, dari gambar-gambar ini bisa kamu tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya mengenai pengertian kongruen itu? Bisa kamu simpulkan apa artinya kongruen? Nah, supaya dapat kamu simpulkan, nah, perhatikan ini. Dua bangun disebut kongruen apabila kedua bangun tersebut sama dan sebangun. Artinya sama ukurannya, ukuran sisinya, sama juga ukuran sudutnya, ya. Nah, kemudian semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, ya. Tetapi semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Nah, contoh lain perhatikan dulu ini. Segitiga yang kongruen. Nah, segitiga kongruen ini. Nah, ini sama-sama yang warna merah ini sama panjang. Yang warna biru sama panjang, yang warna hijau sama panjang. Nah, sudut A ini sama besar dengan sudut D. Sudut B sama besar dengan sudut E, sudut C sama besar dengan sudut F. Nah, yang bersesuaian itulah yang sama panjang, ya, paham ya? Nah, saya rasa bisa paham itu. Sebagai latihan bagi kalian, coba perhatikan soal berikut ini. Latihan dari gambar berikut, tentukanlah sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Lihat ini. Yang sama panjang dengan AB apa di sini? Yang sama panjang dengan AC apa? Yang sama panjang dengan BC apa di sini? Nah, sudut yang sama besar dengan A apa? Coba sebutkan ya. Sudut yang sama besar dengan B apa? Sudut yang ini sama besar dengan sudut apa di sini? Demikian juga halnya dengan nomor 2, soalnya sama ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, panjang AB ini sama panjang dengan DE. Ya. Kemudian AB sejajar dengan DE. Nah, tunjukkanlah bahwa ini kongruen. Artinya cara menunjukkannya seperti apa? Tunjukkanlah sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Paham ya? Ya, demikian anak-anak kami. Besar harapan Bapak kamu bisa memahaminya. Nah, kalau belum paham, tolong ditanyakan di dalam kolom komentar. Dituliskan bagi anak-anak kami yang belum subscribe, silakan subscribe, sebab subscribe itu adalah gratis ya, tidak bayar. Nah, dan mana yang tidak kamu pahami tentang pelajaran ini, tolong tulis di kolom komentar ya, supaya saya bisa memahaminya, supaya ada masukan bagi Bapak untuk cara mengajarkan yang lebih baiknya. Salam sehat untuk kita semua. Silahkan jaga kesehatan ya, silahkan dimakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan banyak bermain-main ya. Nah, tolong ini nanti dikerjakan di dalam buku latihannya, kemudian di-share ke Bapak jawabannya. Terima kasih, selamat pagi.